Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unpam semester 6 membuat video pembelajaran ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dengan tema analisis titik impas. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang analisa titik impas atau break even point. Anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Sri Utami, yang kedua Suhayati, saya sendiri, dan yang ketiga adalah Yolanda Septiana. Analisis titik impas atau break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya dikeluarkan. Asumsi-asumsi dasar dalam penentuan BEP adalah sebagai berikut. Biaya yang menjadi elemen utama dalam penghitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Dalam penghitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan lalu dianggap telah habis terjual. Perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Asumsi dasar ini akan membantu Anda dalam mengimplementasikan rumus perhitungan break-even point. Bisa dikatakan bahwa dasar-dasar ini merupakan aturan tetap untuk menghitung BEP yang benar. Jika mengabaikan hal ini, maka akan terjadi kesalahan dalam perhitungan nilai BEP. Tujuan analisa break-even point setelah mengetahui dasar-dasar titik impas ini. Perlu juga Anda mengetahui tujuan dari analisa BEP ini. Terdapat beberapa fungsi dari BEP bagi perusahaan. Berikut 4 fungsi dari mengetahui nilai BEP. Pertama, mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Dengan mengetahui nilai BEP tersebut, maka Anda akan mendapatkan proyeksi laba maksimum yang dapat diperoleh. Kedua, dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, penggantian tenaga kerja dengan mesin. Saat terjadi otomatisasi produksi, maka akan terjadi perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Hal ini dikarenakan biaya variabel yang semula berasal dari biaya kerja digantikan oleh biaya tetap berupa mesin. Ketiga, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Hubungan antara nilai BEP, harga produk, serta laba adalah hubungan sejajar. Maka, jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka elemen yang lain juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya. Keempat, karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Bagi pengusaha, dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan pada penjualan. Faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan penting untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutupi biaya produksi. Namun, ada kalanya BEP meningkat atau menurun.
bergantung pada faktor-faktor tertentu. Berikut beberapa faktornya. Pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Dan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produknya untuk memenuhi permintaan baru ini, yang pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Kedua, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama, sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi, BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lain yang mungkin meningkat antara lain sewa gudang, kenaikan gaji karyawan, atau tarif utilitas yang lebih tinggi. Ketiga, perbaikan peralatan. Dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi, dan oleh karena itu, impas yang lebih tinggi. Manfaat analisa break-even point. Penerapan penggunaan konsep break-even point dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha, baik usaha kecil hingga berskala besar. Berikut ada 3 manfaat dari analisa break-even point dalam sebuah bisnis. Yang pertama, pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Yang kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, patokan dalam menentukan margin agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Karena Berikut contoh soal break-even point. Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif, yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Untuk menentukan break-even point atau titik impas, botol air premium perusahaan A. Dengan rumus, break-even point sama dengan 100.000 dibagi 12 dikurang 2 sama dengan hasilnya adalah 10.000. Oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual botol air, perusahaan A perlu menjual 10.000 unit botol air untuk mencapai titik impas. Penggambaran grafis break-even point representasi grafis dan penjualan unit dan penjualan dolar yang diperlukan untuk mencapai titik impas disebut sebagai grafik titik impas atau grafik cost value profit. Berikut terlampir contoh grafik cost value profit dari soal di atas. Penjelasannya ialah satuan ada di sumbu X dan jumlah dolar ada di sumbu Y. Garis merah itu menunjukkan total biaya tetap sebesar $100.000. Garis biru menunjukkan pendapatan per unit yang terjual. Misalnya, menjual 10.000 unit akan menghasilkan pendapatan 10.000 dikali 12, maka sama dengan $120.000. Garis kuning menunjukkan biaya total atau biaya tetap dan variabel. Misalnya, jika perusahaan menjual 0 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan $0 untuk biaya variabel, tetapi $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $100.000. Jika perusahaan menjual 10.000 unit, perusahaan akan memerlukan 10.000 dikali 2 sama dengan $20.000 untuk biaya variabel dan $100.000 untuk biaya tetap dengan total biaya $120.000. Titik impasnya adalah 10.000 unit. Pada titik ini pendapatan akan menjadi 10.000 dikali 12 sama dengan $120.000
dan biaya akan menjadi 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000 dolar dalam biaya variabel dan 100.000 dolar dalam biaya tetap. Jika jumlah unit melebihi 10.000, perusahaan akan mendapat untung dari unit yang terjual. Perhatikan bahwa garis pendapatan lebih besar dari garis biaya total kuning setelah 10.000 unit produksi. Begitu juga jika jumlah unit di bawah 10.000, perusahaan akan merugi dari 0 sampai 9,999 unit. Garis biaya total berada di atas garis pendapatan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.